Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lans Adi Yusuf Putra Barat dengan NIM 2104114106, jurusan Teknologi Hasil Perikanan kelas B, Universitas Riau. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang literasi digital. Literasi digital merupakan ilmu pengetahuan serta kecakapan seorang pengguna dalam memanfaatkan media digital seperti alat komunikasi, jaringan internet, dan lain sebagainya. Prinsip literasi digital. Menurut Yuda Pradana dalam Atribusi Kewargaan Digital dalam Literasi Digitmal 2018, literasi digital memiliki 4 prinsip dasar, yaitu yang pertama, pemahaman. Artinya, masyarakat memiliki kemampuan untuk memahami informasi yang diberikan media, baik secara implisit ataupun eksplisit. Yang kedua, saling ketergantungan. Artinya, antara media yang satu dan yang lainnya saling bergantung dan berhubungan. Media yang ada harus saling berdampingan serta melengkapi antara satu sama lain. Yang ketiga, faktor sosial. Artinya, media saling berbagi pesan atau informasi kepada masyarakat. Karena keberhasilan jangka panjang media ditentukan oleh pembagi serta penerima informasi. Dan yang terakhir, kurasi. Artinya, masyarakat memiliki kemampuan untuk mengakses, memahami, serta menyimpan informasi untuk dibaca di lain hari. Kurasi juga termasuk kemampuan bekerjasama untuk mencari, mengumpulkan, serta mengorganisasi informasi yang dinilai berguna. Contoh literasi digital. Contoh literasi digital yang bisa kita terapkan di lingkungan sekolah diantaranya yaitu yang pertama, komunikasi dengan guru atau teman menggunakan media sosial. Komunikasi yang baik kepada guru atau teman melalui media sosial itu harus dengan tutur kata yang sopan, memberikan salam sesuai dengan ketentuan masing-masing. Yang kedua, mengirim tugas sekolah lewat email. Mengirim tugas juga memiliki suatu aturan tertentu, di mana pada saat memberikan tugas, terlebih dahulu sampaikan salam dengan benar, lalu lampirkan tugas yang akan dibagikan. Dan yang terakhir, pembelajaran dengan cara online, yakni lewat aplikasi atau web. Di masa pandemi yang masih belum mereda ini, kita semua tentunya tidak ingin ketinggalan info atau pembelajaran dari sekolah masing-masing. Melalui aplikasi yang sudah banyak digunakan seperti Zoom, Meet, Google Classroom, dan lain sebagainya, kini kita tidak perlu bertemu langsung dengan tenaga pengajar. Melalui aplikasi tersebut, info pembelajaran bisa disampaikan secara langsung, seperti ajaran pada umumnya. Literasi digital yang bisa kita terapkan di lingkungan rumah. Yang pertama, melakukan penelusuran dengan menggunakan browser. Seiring berkembangnya zaman, kita tidak perlu lagi bersusah payah dalam mencari info atau kabar lainnya. Di zaman yang sudah semakin canggih, kita hanya perlu tekan sana-sini dan info yang kita cari akan muncul di depan layar kita. Yang kedua, mendengarkan musik dari layanan streaming resmi. Dan yang terakhir, melihat tutorial memasak dari internet. Di bulan puasa ini, umat beragama muslim tentu ingin melakukan kreasi makanan yang akan disantap pada saat berbuka. Segala resep yang ada dalam internet dapat diakses dengan mudah, sehingga menu makanan untuk berbuka tentu tidak akan terasa membosankan. Manfaat literasi digital. Yang pertama, mencari dan memahami informasi yang dapat menambah wawasan individu. Di era sekarang, untuk menambah wawasan tidak perlu lagi berkelana ke sana kemari. Internet sudah menyediakan semua yang kita butuhkan. Yang kedua, meningkatkan kemampuan individu untuk berpikir secara kritis dalam memahami informasi. Semakin maraknya berita hoaks yang beredar, membuat kita merasa canggung atau takut untuk melangkah, sehingga literasi digital ini diciptakan untuk mempermudah dalam mencari informasi, fakta yang ingin kita ketahui. Dan yang terakhir adalah meningkatkan daya fokus serta konsentrasi individu dan menambah kemampuan individu dalam membaca dan merangkai.
Literasi digital ini juga dapat meningkatkan daya fokus dan daya ingat setiap individu, terutama bagi mereka yang berminat dalam minat baca dan menulis. Baiklah, sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.